Perkenalkan, nama saya IGD Aditya Pratama Putra, nomor absen 8, kelas X3J. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tujuan tindakan perawatan dan langkah proses troubleshooting. Tujuan tindakan perawatan mengurangi permasalahan hardware atau software secara sistematik dan periodik dengan melakukan pengecekan hardware dan software agar dapat beroperasi. Perawatan dapat dibagi menjadi perawatan hardware dan perawatan software. Keuntungan tindakan perawatan yaitu mengurangi komputer down dan biaya perbaikan, meningkatkan proteksi data, memperpanjang umur komponen, meningkatkan stabilitas perlengkapan. Proteksi data sebelum permasalahan troubleshooting. Lalu ikuti tindakan pencegahan yang perlu untuk melindungi data pada komputer. Jika backup telah dilakukan, jangan berusaha melakukan troubleshooting sampai memastikan pelanggan, tanggal backup akhir, isi backup, integritas data backup, availabilitas semua media backup untuk pengembalian penyimpanan data. Jika tidak bisa dilakukan backup, minta pelanggan untuk mendatangani release form. Langkah proses troubleshooting. Langkah pertama, identifikasi masalah pada saat proses troubleshooting. Kumpulkan sebanyak mungkin informasi dari pelanggan, tetapi selalu dengan rasa hormat. Gunakan strategi sebagai berikut. 1. Mulai menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan informasi umum. 2. Lanjutkan menggunakan pertanyaan tertutup, ya atau tidak, untuk mendapatkan informasi yang relevan. 3. Kemudian dokumentasikan semua jawaban dalam jurnal perbaikan atau servis. 4. Terakhir, verifikasi deskripsi pelanggan dengan mengumpulkan data dari komputer dengan menggunakan aplikasi seperti kejadian yang dapat dilihat, device manager, alarm, beep, informasi BIOS, diagnostic tool. Langkah proses troubleshooting. Langkah kedua, bangun teori sebab akibat, daftar alasan yang mungkin terjadinya error. Langkah proses troubleshooting. Langkah ketiga, tentukan penyebab sesungguhnya mulai dengan yang tercepat dan termudah. Setelah mengidentifikasi penyebab sesungguhnya, tentukan langkah untuk solusi permasalahannya. Jika penyebab sesungguhnya belum ditentukan setelah diuji semua teori yang ada, bangun teori baru yang mungkin dan diuji. Langkah proses troubleshooting. Langkah 4, implementasi solusi. Kadangkala prosedur yang cepat dapat menentukan penyebab sesungguhnya dari permasalahan. Jika masih belum dapat juga, lanjutkan ke langkah 5. Jika prosedur yang cepat tidak dapat mengatasi masalah, perlu dilakukan riset permasalahan ke depan untuk menjawab penyebab yang ada. Bagi permasalahan yang lebih besar menjadi permasalahan terkecil yang dapat dianalisa dan dipecahkan secara individu. Langkah proses troubleshooting. Langkah 5, verifikasi solusi dan fungsionalitas sistem penuh. Verifikasi fungsionalitas sistem dan implementasi ukuran pencegahan jika diperlukan. Pastikan tidak melakukan permasalahan ketika memperbaiki komputer. Langkah 6, pencarian dokumen. Diskusikan solusi dengan pelanggan. Dapatkan konfirmasi pelanggan bahwa masalah telah diatasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.